Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adisti dengan NIM 1706622061 membuat video pembelajaran ini dengan maksud mengganti ketidakhadiran saya pada hari Jumat 17 Maret 2023 atas perizinan mengikuti acara kampus. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai paragraf klasifikasi. Nah, ini kedua teman saya yang akan membantu saya menjelaskan pada esok hari, di mana saya berhalangan hadir. Nah, lebih lanjut tentang pengertian paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi ini dapat diartikan sebagai paragraf yang topik utamanya dapat dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan acuan tertentu, misalkan sifat atau ciri-ciri. Nah, paragraf klasifikasi ini merupakan salah satu pengembangan paragraf dengan metode eksposisi, di mana bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada pembacanya karena di kalimat-kalimat penjelas itu berisi hal-hal yang lebih detail mengenai si gagasan utama dengan cara diklasifikasikan. Nah, lalu apa aja sih ciri-ciri dari paragraf klasifikasi? Dan tentunya teman-teman harus ingat nih, paragraf klasifikasi ini paragraf yang didasarkan atas pola perkembangannya atau pembentukannya. Tadi apa polanya bagaimana? Polanya itu dilakukan dengan mengklasifikasikannya didasarkan atas acuan tertentu, baik itu jenis maupun ciri-ciri gitu kan. Lalu ada apa aja sih ciri-ciri yang pertama? Ada kata yang digunakan, biasanya menggunakan kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dikelompokkan, atau kata lain yang sejenis untuk mengklasifikasikan suatu topik begitu. Nah, biasanya ditemukan pada awal atau menjadi gagasan utama paragraf gitu. Lalu, contohnya itu bisa dilihat dari kalimat ini, misalkan saya kasih kalimat yang secara simpelnya saja. Tubuh manusia memiliki beberapa organ-organ dalam yang sangat penting yang dibagi menjadi. Nah, ini adalah gagasan utama. Gagasan utamanya itu apa berarti dari kalimat itu? Berarti kalimat itu memiliki gagasan utama bahwa tubuh manusia itu memiliki organ-organ dalam yang penting. Nah, inilah tugas paragraf klasifikasi, memberikan dan menerangkan lebih lanjut mengenai si gagasan utama itu menggunakan cara pengklasifikasian. Ada kalimat apa tadi? Dibagi gitu kan. Nah, lalu ciri kedua, paragraf klasifikasi bersifat informatif. Karena bersifat informatif, maka pastinya isinya itu berupa kalimat-kalimat fakta. Nah, tadi contoh saya yang simpel tadi. Tadi pastinya fakta kan? Manusia memiliki organ-organ dalam yang sangat penting yang dapat dibagi menjadi. Nah, itu dia informatif dong. Kita bisa mengetahui nih informasi mengenai apa aja sih organ-organ dalam tubuh manusia yang sangat penting tuh bagi manusia itu sendiri gitu kan. Nah, pastinya kalimat-kalimat yang akan dibentuk nanti di kalimat penjelas itu adalah kalimat-kalimat yang berupa fakta gitu kan. Nah, ciri ketiga secara keseluruhan berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan atau ciri-ciri tertentu. Nah, tadi nih, misalkan di kalimat yang saya tadi kasih contoh. Manusia memiliki organ-organ dalam yang sangat penting yang dapat dibagi menjadi. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah organ-organ penting di dalam tubuh manusia nih. Organ-organ penting dalam tubuh manusia yang berada di mana? Yang berada di bagian dalam. Organ-organ tubuh manusia bagian dalam yang penting gitu kan. Berarti didasarkan atas acuan apa? Acuan tadi letak ya, letaknya berarti harus ada di dalam dan ciri-ciri tentunya harus ada apa? Harus berfungsi sangat penting gitu kan. Lalu ciri keempat, baik ditemukan di dalam teks eksposisi karena sifatnya menerangkan dan menjelaskan. Nah, seperti tadi contoh saya yang berikan,
Berarti tadi sifatnya apa? Yang secara luas kan? Secara luas pada gagasan utama kita belum menerima informasi apa-apa nih, cuma sekedar tahu, oh di dalam tuh manusia nih memiliki organ-organ penting nih. Tapi kita nggak tahu apa informasi yang lebih lanjut yang bisa kita dapatkan jika tidak ada si paragraf klasifikasi dengan dibentuknya kalimat-kalimat penjelas gitu kan. Nah, ini berarti dapat menerangkan dan menjelaskan lebih lanjut gitu kan secara informatif dengan berisi kalimat-kalimat fakta begitu. Lalu di sini ada contoh pertama. Tumbuh-tumbuhan bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis kelompok jika didasarkan pada jenis bijiannya. Nah, dari kalimat pertama aja nih udah bisa tahu kan, ini adalah paragraf klasifikasi karena ada kata diklasifikasikan ya kan. Nah, lalu ada acuan tertentu nih untuk dapat mengklasifikasikannya adalah atas dasar jenis bijinya begitu. Nah, ini juga berdasarkan fakta dong pastinya kan, fakta yang ada di alam itu sendiri, ya benar, tumbuh-tumbuhan itu bisa dibagi menurut jenis bijinya ada dikotil dan monokotil begitu. Berarti ini juga merupakan paragraf klasifikasi karena sudah hampir semuanya ada pada paragraf ini ya, ciri-ciri yang tadi telah disebutkan gitu. Lalu next ada penjelasan nomor 1. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada penjabaran tentang sebuah hal. Yang umum, tadi ada yang umum apa? Tumbuh-tumbuhan dapat dibagi menjadi dua jenis. Nah, itu berarti ada tumbuhan ada dua jenis nih secara umumnya. Tapi kita kan nggak tahu nih dua jenis itu menurut apa. Nah, menurut didasarkan pada jumlah keping bijinya. Baru kita tahu lebih lanjutnya ada monokotil dan dikotil. Dengan pengklasifikasian menggunakan kata diklasifikasikan atau digolongkan gitu kan tadi pada teks sebelumnya. Nah, penjelasan nomor 2. Pertumbuhan adalah sebuah proses alamiah yang lazimnya terjadi pada masing-masing makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Manusia merasakan tumbuh dan berkembang melalui sejumlah fase mulai dari dicetuskan sampai meninggal dunia. Pertumbuhan serta perkembangan hidup insan dapat digolongkan. Nah, udah ada nih kata khususnya buat paragraf klasifikasi, yaitu digolongkan. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah dibacakan nih tentunya kita bisa mengetahui nih gagasan utamanya itu apa. Manusia merasakan tumbuh dan berkembang melalui sejumlah fase. Nah, kita sudah tahu nih gagasan utamanya atau topik umumnya itu adalah tumbuh dan berkembang pada manusia itu, ya kan? Namun kita nggak tahu nih, emang tumbuh dan kembangnya itu memiliki fase-fase apa aja. Dan dari sinilah fungsi dari paragraf klasifikasi. Didasarkan atas apa nih? Acuan apa? Atas acuan sejumlah fase atau urutan kronologis gitu kan ya. Nah, ini digolongkan lagi menurut komponen fasenya gitu kan. Ada dari balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu kan. Dan manusia lanjut usia gitu. Next. Nah, paragraf tersebut menggolongkan pertumbuhan insan ke dalam sejumlah fase gitu kan. Berarti tadi sudah ada ciri-ciri yang menjelaskan bahwa teks tadi itu adalah paragraf klasifikasi karena dia itu menggolongkan sebuah topik utama, ya kan, sebuah topik utama yang masih luas yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia gitu. Yang digolongkan atas dasar apa tadi? Atas dasar acuan menurut fase-fasenya atau jangka kronologisnya gitu kan. Nah, klasifikasiannya ini juga menggunakan kata khusus nih, digolongkan begitu. Jadi sudah jelas ya, teks nomor 2 ini sebagai jenis dari paragraf klasifikasi. Nah, ada contoh ketiga nih. Dalam kehidupan sehari-hari, insan bekerja dan berjuang dalam rangka memenuhi keperluan hidupnya. Nah, kebutuhan hidup insan pada dasarnya bisa diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Di antaranya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dari sini aja nih kita bisa tahu ini paragraf klasifikasi karena ada kata tertentu, yaitu diklasifikasikan. Gitu kan. Nah, pengklasifikasian ini
atas dasar topik yang umum. Topik umumnya ini apa? Ada di gagasan utamanya. Gagasan utamanya itu apa? Kebutuhan hidup insan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, kita tahu nih, sekedar informasi, oh manusia itu untuk memenuhi keperluan hidupnya butuh kebutuhan hidup. Tapi kebutuhan hidup yang bagaimana nih, ya kan? Gitu. Nah, inilah tugas dari paragraf pengklasifikasian, ya kan? Paragraf ini bertujuan untuk kembali menjelaskan nih lebih lanjut tentang pembagian-pembagian kebutuhan hidup insan itu ada apa aja. Ada primer, sekunder, dan tersier. Dan ini atas acuan dan dasar tertentu nih. Acuan apa kalau menurut teks ini? Kalau primer, sekunder, dan tersier berarti menurut keurgensiannya atau kepentingannya gitu kan. Premier itu penting, sekunder dia ada di tengah, tersier adalah kebutuhan yang paling akhir gitu kan. Nah, berarti ini menurut kepentingannya atau keurgensiannya begitu. Berarti harus ada tadi kata tertentu diklasifikasikan, ada acuan tertentu untuk menjelaskan lebih lanjut terkait gagasan utamanya gitu kan. Dan ada gagasan utama yang dijelaskan secara lebih lanjut dengan tadi kata-kata tertentu atau dengan acuan-acuan tertentu yang sifatnya apa? Untuk menerangkan lebih lanjut ya, karena kita sudah tahu sehabis itu kalau sudah diklasifikasikan dengan penjabaran lebih lanjut, kita sudah tahu nih, oh jadi kebutuhan hidup manusia itu yang dapat memenuhi keperluannya itu ada primer, sekunder, dan tersier begitu. Nah, ini penjelasannya ya. Paragraf di samping menggolongkan kebutuhan hidup insan ke dalam sejumlah jenis. Ya kan, ada kata diklasifikasikan, gitu kan. Sehingga dapat menjelaskan lebih lanjut terkait gagasan utama itu. Gitu. Nah, sudah berakhirlah kita pada presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan dapat dilanjutkan kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan lebih lanjut di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.